Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftari Rauzah, mahasiswi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas UIN Araniri. Nomor induk mahasiswa 2004 01030. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi perkuliahan mata kuliah Perencanaan Kehumasan dengan tema Pelaksanaan Public Relation di Lingkungan Kerja. Pada dasarnya, public relation memiliki dua makna. Yang pertama adalah public relation sebagai suatu kegiatan komunikasi untuk mencapai tujuan, atau disebut juga dengan method of communication. Yang kedua adalah public relation merupakan suatu perwujudan dari komunikasi oleh suatu lembaga yang terkoordinir sehingga menjadi sebuah sistem perencanaan. Secara sederhana, public relation dapat dipahami sebagai wadah yang menghubungkan antara suatu lembaga atau perusahaan dengan khalayaknya, agar tercapainya tujuan, yakni mutual understanding atau pemahaman yang sama di antara keduanya. Nah, kemudian adapun tugas dan fungsi dari public relation dalam lingkungan kerja, yang pertama adalah sebagai manajemen dalam mencapai tujuan yang dimiliki oleh perusahaan atau lembaga. Yang kedua, sebagai wadah yang membina hubungan baik antara internal dan eksternal perusahaan atau lembaga. Yang ketiga, sebagai yang menjembatani antara hubungan antara kedua belah pihak, antara khalayak dan perusahaan atau lembaga. Dan yang terakhir adalah public relation sebagai penyebar informasi. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana pelaksanaan public relation di dalam lingkungan kerja. Yang pertama adalah penyusunan naskah pidato. Nah, hubungan masyarakat atau public relation memiliki peran yang penting dalam penyusunan naskah pidato. Biasanya di dalam suatu kegiatan ataupun event, pemimpin perusahaan atau lembaga ataupun pemimpin daerah dan negara melakukan pidato. Nah, naskah tersebutlah yang disusun oleh bagian public relation. Nah, selanjutnya yang kedua, pelaksanaan public relation di dalam pembuatan press release. Nah, apa itu press release? Press release adalah suatu tulisan yang ditujukan kepada media dengan tujuan untuk mempublikasikan suatu program atau sesuatu yang bernilai berita kepada khalayak. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti pembukaan restoran baru ataupun program baru yang akan dilaksanakan oleh perusahaan atau lembaga. Nah, hal tersebut perlu untuk dipublikasikan kepada khalayak. Kemudian yang ketiga adalah penerbitan berkala organisasi. Nah, contohnya ini berupa pengumuman yang dikeluarkan oleh organisasi itu sendiri, baik yang ditujukan kepada anggota organisasi maupun kepada khalayak. Yang keempat adalah pembuatan poster. Nah, pembuatan poster ini dapat berupa poster kegiatan ataupun poster yang berisikan iklan tentang launching suatu produk atau barang. Yang kelima adalah penyebaran surat. Nah, public relation memiliki peran di dalam penyebaran surat, baik itu surat pengumuman ataupun surat pemberitahuan. Dan yang terakhir adalah public relation memiliki peran dalam pembuatan film dokumenter. Nah, apa itu film dokumenter? Film dokumenter adalah film yang mendokumentasikan tentang kenyataan. Nah, biasanya public relation membuat film dokumenter untuk membangkitkan simpati masyarakat terhadap suatu lembaga atau perusahaan. Nah, itulah dia pelaksanaan public relation di dalam lingkungan kerja. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.